Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Alhamdulillah, sudah selesai ya berdoanya. Nah, kalian semua tadi udah pada sarapan? Wah, sudah semua ya. Berarti nanti belajarnya harus semangat. Nah, agar lebih semangat, ada baiknya kita bernyanyi dahulu. Bernyanyi lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Semuanya hafal kan? Iya, kalian hebat. Kalian memang hebat ya. Nah, kita Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sang negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, setelah udah selesai kita bernyanyi, sekarang ibu mau nanya juga. Kira-kira hari ini ada nggak teman-teman kalian yang tidak hadir ke sekolah? Wah, berarti semuanya berangkat sekolah ya, semuanya hebat. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, dan tidak ada yang alpa. Iya, kalian hebat-hebat semua nih. Nah, sebelum lanjut ke pelajaran hari ini, ibu mau nanya, kira-kira masih ada yang ingat nggak tentang pelajaran minggu lalu? Iya, siapa yang mau jawab? Iya, silakan. Silakan. Iya benar, tentang kode etik profesi pendidikan. Nah, kode etik profesi pendidikan itu apa sih? Kira-kira masih ada yang ingat tidak? Iya, silahkan Salwana jawab. Iya benar, Salwa bilang kode etik profesi pendidikan adalah sebagai norma yang harus dipatuhi oleh seseorang itu. Iya benar ya nak, kamu hebat. Nah, kode etik profesi pendidikan itu dijadikan sebagai pedoman agar terlaksananya profesi pendidikan itu menjadi lebih baik. Begitu ya. Nah, nanti kalau tidak sesuai dengan kode etik profesi pendidikan itu, maka akan terjadi yang namanya kasus-kasus etika profesi pendidikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kasus-kasus etika profesi pendidikan. Kelihatan tidak ada di situ? Kurang kelihatan ya? Nah, saya dekatkan. Nah, ini ya, kasus etika profesi pendidikan. Nah, kasus-kasus etika profesi pendidikan itu apa sih, Bu? Nah, kasus-kasus etika profesi pendidikan ini maksudnya yang melanggar kode etik profesi pendidikan. Nah, tidak sesuai gitu. Gitu ya. Nah, di sini Ibu mengambil contoh kasusnya, yaitu guru mencubit siswanya ketika siswa tersebut terlambat datang ke sekolah. Nah, kekerasan dalam berbagai bentuknya itu hanya akan menuntun generasi penerus bangsa terjebak dalam lingkungan kekerasan. Jadi
kalau dicubit gitu tidak boleh ya. Kita boleh sih memberi hukuman jika siswa itu terlambat sekolah, datang ke sekolah. Benar, mencubit itu tidak boleh, tapi boleh sih diberi hukuman, tapi misalnya dengan pelajaran saja, misalnya menghafal perkalian gitu ya, jadi itu lebih teringat nanti gitu. Nah, Ibu ada contoh kedua, yaitu mengenai kasus yang kedua, yaitu guru agama mengajar pelajaran matematika. Nah, ini tuh sudah menganggari kode etik profesi pendidikan sebagai guru. Ya, masa iya? Misalnya nih, ada kakak kalian ya, misalnya nih, ada kakaknya si Salwa. Dianya itu sudah lulusan sarjana, yaitu sebagai sarjana pendidikan agama. Tetapi dia malah mengajar sebagai guru matematika. Itu tidak boleh ya. Seharusnya kakak Salwa tersebut mengajar pelajaran agama juga. Itu jadi tidak boleh. Itu sudah melanggar kode etik profesi pendidikan dan termasuk kasus etika profesi pendidikan. Nah, kalau yang ketiga itu ada Ibu kasih contoh kasusnya, yaitu ada beberapa siswa yang melihat seorang guru merokok di dalam lingkungan sekolah. Itu perbuatan baik atau buruk ya? Iya, benar, buruk. Nah, kenapa buruk? Nah, karena merokok itu saja sudah merupakan perilaku yang tidak terpuji ya. Itu termasuk perilaku yang tercela. Iya, benar. Itu tercela karena merokok itu dapat mengakibatkan rusaknya paru-paru kita. Itu tidak boleh ya. Apalagi dilihat oleh siswanya, nanti bisa-bisa ditiru. Apakah kalian pernah melihat begitu? Pernah? Wah, pernah ya, berarti masih ada ya guru yang merokok dalam lingkungan sekolah. Itu tidak boleh, itu sudah termasuk kasus etika profesi pendidikan. Iya, benar. Nah, selanjutnya ini Ibu kasih contohnya, contoh kasusnya ya ini. Misalnya ada seorang guru yang mengatakan kepada siswa, misalnya siswanya ini bernama Siti. Guru tersebut misalnya gurunya Ibu ya. Nah, Ibu ini mengatakan kepada Siti begini, Siti, kamu tidak bakal mendapatkan peringkat 10 besar gitu. Jadi Ibu ini sudah merupakan kasus etika profesi pendidikan. Itu tidak boleh ya. Karena dengan begitu si Siti tadi dia akan malas belajar. Karena sudah kita bilang tidak akan mendapat etika profesi, tidak akan mendapatkan ranking 10 besar. Tidak boleh ya. Apakah guru-guru kalian di sekolah ada yang mengatakan begitu? Wah, tidak ada ya? Wah, hebat. Nah, kasus tersebut itu sudah melanggar kode etik profesi pendidikan guru. Itu sudah melanggar karena seharusnya guru itu memberi motivasi kepada siswa. Misalnya Ibu ini harus memberi motivasi kepada si Siti tadi, kepada kalian semua ini, bahwa kalian tuh harus rajin belajar akan mendapatkan peringkat gitu. Ini Ibu kok malah mengatakan kepada si Siti, pada kalian tuh kalian tidak akan mendapatkan peringkat 10 besar. Itu tidak boleh ya. Seharusnya guru-guru nih seperti Ibu ini harus memberi motivasi agar kalian termotivasi dalam belajar, dan nanti kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik dengan belajar itu ya. Nah, begitu. Kira-kira ada yang ingin bertanya?
apa Salwa? Iya benar, mencubit itu juga tidak boleh ya, walaupun itu akan memberikan kepada siswa ini tidak boleh, karena itu kita sebagai guru tidak boleh menyakiti fisik siswanya ya kalau sekarang ini. Nah, kita boleh memberikan hukuman jika terlambat ke sekolah, misalnya memberikan hukuman yang lain yang ibu bilang tadi, misalnya itu memberi hukuman suruh menghafal perkalian gitu, suruh menghafal nama-nama ibu kota dan kotanya misalnya begitu. Jadi tuh hukumannya itu akan teringat di memori otak ya. Jadi itu malah bukan mencubit, nanti siswa tersebut bisa merasa benci kepada gurunya gitu. Misalnya ibu mencubit Salwa yang terlambat datang ke sekolah, tidak boleh dicubit ya. Nanti Salwa ini kalau ibu cubit dia akan menjadi gimana ya, menjadi kurang senang kepada ibu gitu. Jadi tidak boleh. Jadi lebih baik tuh menyuruh siswanya jika telah bersekolah, jika ingin memberikan hukuman yang berpendidikan ya. Itu ya. Ada yang lain yang ingin mau ditanyakan? Ada? Wah, tidak ada ya. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pelajaran hari ini? Ayo, siapa? Iya, benar. Kamu pintar ya, Selfie. Kamu hebat. Nah, kesimpulannya, kode etik profesi pendidikan itu harus dipatuhi oleh profesinya, karena itu dapat dijadikan pedoman agar tidak terjadinya kasus-kasus etika profesi pendidikan seperti yang udah ibu berikan tadi ya, yang udah ibu contohkan. Begitu. Kasus-kasus tersebut itu tidak baik, jadi tidak boleh kita tiru. Jika kita sudah dewasa nanti tidak boleh meniru etika profesi pendidikan yang udah ibu jelaskan tadi ya. Jadi kita harus mematuhi kode etik profesi pendidikan, atau bahkan harus mematuhi kode etik profesi yang kita emban nantinya, begitu ya. Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan, ibu akan berikan tugas di rumah pada kalian. Coba kalian cari contoh-contoh kasus yang berada di lingkungan keluarga kalian, misalnya gitu ya. Kalian carilah itu contohnya. Kalian boleh minta bantu orang tua kalian, kakak kalian, ataupun siapa gitu ya, kalau kalian tidak mengetahuinya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan tentang tugas? Tidak ada ya. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Alhamdulillah, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.